menurut saya ini yang tidak boleh terjadi hari ini. Jangan sampai kita itu hanya melihat gitu atau menjalani apa yang sedang berjalan sebagai rutinitas. Ketika sampai di satu titik di ending gitu loh, baru kemudian ada revisi. Revisi itu belakangan, itu terlambat nanti, capek kita memulainya. Harusnya revisi itu dari awal disadari oleh kita, harus tumbuh bersamaan agar kemudian ketika ada goyah itu cepat revisinya. Tidak seperti mulai dari awal. Ya, dan bahkan kemudian itu harus menyedot energi yang sangat besar karena pasti terjadi benturan-benturan. Selalu begitu. Dan itu juga dimulai dari gerakan pendidikan saatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Sobat Sirah dimanapun Anda saat ini berada, jumpa lagi bareng saya Umal Errozi masih di channel Sirah TV yang alhamdulillah di kesempatan kali ini, kesempatan akhir tahun ya, selama 1 tahun terakhir kita sudah banyak membahas topik seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Tentu ada banyak topik yang sangat bisa memberikan kesan, pengaruh positif, dan bahkan harapan kita semua bisa memberikan perubahan ke amal-amal yang lebih baik tentunya. Dan kita akan coba bincang di akhir tahun ini dengan guru kita, Ustadz Asep Sobari di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah episode terakhir di 2023 Ustadz ya. Tidak terasa ya? Tidak terasa. Dan dari beragam topik itu sebenarnya saya juga butuh respon dari teman-teman ya, audiens atau penyimak sejati Sirah TV ini Ustadz ya. Setia, iya. Dari topik-topik yang ada, paling tidak dalam 1 tahun terakhir itu, apa yang paling impactful, bisa memberikan pengaruh gitu Ustadz ya. Masya Allah. Terutama dari isu-isu yang sudah kita bahas tentunya. Termasuk juga dari Ustadz. Oh gitu. Dari banyak topik itu, 1 tahun terakhir di pekan atau bulan-bulan terakhir kita juga kayaknya intens sekali ya tentang isu genosida di Palestina. Itu juga kayaknya beberapa pekan kita bahas. Kalau dari Ustadz sendiri, dari topik-topik yang sudah disampaikan, apa yang menurut Ustadz paling keren banget dan sekaligus mungkin ya ada pengaruh tersendiri buat kesan Ustadz. Tersendiri mungkin kesan dia. Ya bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amabad. Iyalah. Tidak terasa ya umur cepat sekali berkurang ya. Berkurang ya. Oh iya dong, itu pasti kalau itu sih. Karena ulang tahun itu nambah usia. Ternyata bukan nambah ya, berkurang ya dari jatah usia. Gitu. Kan usia itu sudah ada limitnya masalahnya dari awal. Sebenarnya kita tinggal spending itu yang ada sampai titik limit itu kan berkurang otomatis lah gitu kan. Ala kulli hal lah, mudah-mudahan semuanya bisa mengisi waktu dengan amal soleh ya. Amin. Dengan iman dan amal soleh dan kemudian berbuah atau terus menjadi keberkahan bagi kita karena memang ya itu usia itu terbatas, tapi dari yang terbatas itu tentu saja keberkahan itu yang membuat sesuatu yang terbatas menjadi tidak terbatas sebenarnya. Jadi itu yang kita harapkan. Ini jadi bagian refleksi akhir tahun. Oh iya dong, ya boleh lah gitu. Cuman secara khusus masalah kita ini saya juga merasa sedikit tertodong nih ya karena saya juga belum nggak sempat mereview tayangan kita selama 1 tahun ini. Cukup banyak episode. Banyak, iya mungkin 50-an mah ada kali ya. Harusnya. 1 tahun seharusnya ada gitu. Kita hampir nggak pernah satu. Sehingga saya ada satu pekan aja kita miss gitu ya kalau nggak salah gitu ya. Tapi memang terkait dengan yang terakhir terutama sejak Oktober terkait dengan Palestina itu memang ya di satu sisi ada kewajiban memang kita untuk memberikan apa yang bisa kita beri ya untuk Palestina atau perjuangan di Palestina karena memang kita bagian dari umat. Ketika kita menjadi bagian dari umat ya kan ilustrasi sederhananya seperti hadis Rasulullah SAW itu kan masalul jasad seperti satu tubuh kan umat itu gitu.
Ya memang dia beda-beda lah, organ tubuh itu kan beda-beda kan. Tetapi dia satu keutuhan kan. Jadi idza ishtaka minhu udwun, kalau salah satu organnya sakit gitu ya, ya yang lain ya nggak bisa cuek gitu loh. Tadalahu sairul jasadi bisahri wal humma. Jadi kita ikut sakit, cuman tentu saja bentuk kontribusi kita itu bisa berbeda-beda. Setidaknya kita ya dengan media yang kita miliki ya kita harus membangun opini nih dari awal gitu ya. Dan itu alhamdulillah Ustaz, kalau saya baca komentar ya, di mana topik-topik yang antum sampaikan tentang Palestina itu mampu memberikan optimis lah buat teman-teman yang menyimak, karena alhamdulillah. Artinya mereka kesannya jadi optimistis gitu ya. Karena kalau bagi saya memang dari awal itu gitu, melihat artinya saya tidak melihat dari tanggal 7 Oktobernya gitu ya. Karena kebetulan saya cukup intens ya untuk mengikuti perkembangan ataupun isu yang terkait dengan Palestina itu, terutama yang digarap oleh para peneliti gitu ya, dari kaum muslimin. Pertumbuhannya sangat ini kok, dari jurnalis gitu, karena itu informasi yang dibutuhkan, data-data baru, dan kemudian para peneliti. Artinya dalam 15 tahun belakangan sebelum tanggal 7 Oktober pun sudah jelas kelihatan. Artinya ada perkembangan yang mengembirakan bagi kita sebagai muslim mukmin gitu ya, bahwa insya Allah bahasa saya masalahnya bukan sekedar Palestina merdeka gitu ya. Artinya kemerdekaan ini kan juga salah satu opsi yang coba dibangun gitu loh dengan adanya dua negara dan lain sebagainya. Tapi bukan itu, tapi memang betul-betul Kian Sohyuni itu atau Zionis itu memang betul-betul perkembangannya negatif gitu loh. Perkembangan dari semua lini, semua sisi, dan kemudian artinya mereka memang pada dasarnya dari dalamnya pun ambruk gitu loh, rapuh gitu loh. Artinya dari luar itu kayak semacam polesan-polesan akhir aja gitu loh. Tapi tentu kita tidak sedang menyederhanakan perjuangan saudara-saudara kita apalagi dengan korban-korban. Iya, betul. Enggak. Tapi kan pada dasarnya mereka dari dalam itu sudah tidak lagi kuat untuk menyangga pencapaian-pencapaian yang mereka jadikan tonggak sejarah mereka dahulu dari sejak 48 gitu loh, untuk kemudian eksis dan kuat. Ini asumsi atau ada jurnal dan penelitian? Enggak. Kan ada reels kan yang diangkat teman-teman waktu saya sampaikan di Bandung gitu kan. Itu kan juga dari penelitian mereka sendiri dari tahun 80-an mereka lakukan itu karena ada kekhawatiran gitu, dan kemudian gongnya langsung ditabuh oleh Newsweek gitu. Emang bisa survive nih gitu kan. Itu kan itu majalah atau koran gitu ya. Artinya politik yang sangat berpengaruh di Amerika kan. Mereka saja menyaksikan bahwa Israel itu akan survive gitu. Dan itu di tahun 2000-an gitu ya. Artinya ada data akumulasi dari puluhan tahun yang lalu, tidak hanya untuk case hari ini ya. Iya, betul. Dan para peneliti itu dia di satu sisi. Nah, jadi artinya ini bukan optimisme dalam arti saya mencoba untuk menghibur diri semata-mata. Enggak. Memang. Dan kaum muslimin saya rasa nggak ada alasan untuk tidak optimistis. Terutama ketika kita tidak pernah berhenti untuk berusaha. Karena nggak mungkin lah usaha yang dilakukan dengan serius, dengan baik dan benar gitu ya. Walaupun katakanlah dengan segala keterbatasan, nggak mungkin itu akan menguap sia-sia. Nggak lah gitu loh. Dan jangan berpikir musuh itu statis gitu loh. Lawan itu statis. Mereka juga berkembang dalam arti bisa positif, dalam arti lebih kuat, juga. Bisa juga ngedrop juga gitu loh. Nah, yang terbaca dalam 20 tahun terakhir itu ngedrop gitu loh. Nah, kemudian selain masalah optimisme itu, kita kan juga mengangkat tema tentang pendidikan anak di Israel gitu ya. Yang rujukan ya waktu itu ya. Buku kan. Itu buku udah saya beli mungkin dari tahun 90-an itulah ya. Ya semasa kuliah yang jelas ya. Semasa kuliah itu disertasi doktor gitu loh. Waktu saya baca itu gitu loh, bagi saya nggak terbayang bahwa kemudian kualitas pendidikan di Israel itu akan cepat merosot seperti yang kemudian sekarang gitu loh. Apalagi kalau kita kenal dengan sistem kaderisasi, pendidikan dan kaderisasi yang disebut dengan kibbutz itu kan siapapun yang membahas itu, wah kelihatan militansinya kan dahsyat sekali.
pemimpin-pemimpin besar Israel itu kan adalah orang-orang kibbutz kan. Artinya memang dari sistem kaderisasi pendidikan ini gitu. Simon Peres, kemudian sebelumnya Ben Gurion dan lain sebagainya, itu kan dari sini gitu loh. Nah, dan mereka kayak dalam tanda petik kayak negara dalam negara gitu loh. Artinya kader-kader mereka itu bisa dikatakan yang paling mendominasi di semua lini atau sektor strategis di Israel. Nah, cuman kan ada data-data yang menarik perkembangannya gitu. Ternyata dominasi mereka terus merosot gitu loh. Menurun. Abdul Wahab Al-Masiri di situ mengangkat menurun. Itu tentu ada catatan sebab-sebab misalnya. Lah makanya itu dia gitu loh. Jadi rupanya ada persoalan-persoalan ini analisa ya, persoalan-persoalan internal gitu loh. Dan persoalan-persoalan eksternal gitu loh. Kenapa kemudian menjadi merosot menurun, termasuk kualitas militansinya gitu loh. Dan jangan kita abaikan itu dua faktor itu, berkelindan betul adalah antara faktor internal dan eksternal. Jadi ya kalau eksternal kan paling mudahnya begini, Israel itu ibarat bayi gitu, yang bergantung ke ASI, dia nyusu gitu loh, karena susah dia untuk betul-betul mampu memanfaatkan potensi internalnya untuk menyerap semua yang mereka miliki dan kemudian menjadi kekuatan dari dalam. Mereka membutuhkan sampai luar. Sekarang mereka sampai sekarang masih nyusu, terutama ke Amerika ya, gitu loh. Nah, ketika kemudian Amerika sendiri juga punya permasalahan internal gitu loh, baik ekonomi ataupun sosialnya gitu. Iya. Kita kan lihat hari ini betapa masyarakat Amerika itu sangat serius gitu loh untuk menyuarakan dukungan terhadap Palestina, yang itu nggak kebayang beberapa puluh tahun yang lalu kan, gitu loh. Ya kan kalau saya sih logis-logis saja, informasi semakin terbuka, gitu. Kemudian kebiadaban Israel itu tidak bisa dinalar lah, tidak bisa diterima oleh fitrah manusia sebagai manusia aja, itu nggak bisa diterima siapapun tidak gitu loh. Peduli agamanya apa ya, betul, karena itu kan masalah basic value of human gitu ya, manusia gitu loh. Terus kemudian ya ketika Amerika menggelontorkan bantuan yang hampir berkata unlimited kayak gitu, dalam catatan Ahmad Mansur itu seorang jurnalis itu, kalau nggak salah dari sejak merdeka dari sejak mereka secara ilegal mendirikan negara Israel gitu sampai hari ini itu sudah 30 triliun dolar atau berapa gitu ya, saya lupa. Termasuk donatur terbesarnya bagi Israel. Iyalah, besar sekali pokoknya triliunan dolar deh intinya. 3 mungkin 3.000 kali mungkin. Tapi intinya luar biasa gitu. Nah kan rakyat Amerika kan, lah itu kan isinya duit aku, itu pajak, enak aja, kan itu eksternal lah. Intinya Israel juga dukungan dari luarnya tidak sekuat dahulu gitu loh, dari segala sisinya. Nah, bahasa Joe Biden belakangan kan menunjukkan juga itu, bahwa dia kayaknya ingin mulai cuci tangan gitu loh, dalam arti nyari alasan untuk tidak bisa mendukung penuh lagi gitu. Ya karena mungkin juga digoyang ya. Saya bukan pengamat politik ya, mungkin digoyang dari internal juga, kalau terus begini bisa ambruk loh kan gitu. Nah, itu satu sisi. Nah, di dalamnya ini lebih parah menurut saya. Udahlah, dalam istilah Abdul Wahab Al-Masiri rahimahullah itu, Zionis ini, Israel ini, kalau mereka sebut daulah, itu adalah daulah ihlaliyah gitu loh. Gitu. Artinya mereka itu sepenuhnya konsep dasarnya gitu loh, dan prakteknya sampai hari ini bertumpu pada upaya untuk menempatkan orang baru di tempat baru dengan menyingkirkan orang lama. Gitu loh. Ihlal itu. Jadi beda dengan ihtilal. Kalau ihtilal itu sekedar menempati, tapi orang lamanya masih bagian dari tempat itu, cuman dia lebih dominan aja. Kalau ini enggak, ihlal itu mengosongkan gitu loh. Mengosongkan satu tempat untuk ditempati oleh orang baru. Dan orang lamanya dasarnya harus disingkirkan. Ya harus disingkirkan. Lah sekarang pengungsian orang-orang Palestina itu yang ngungsi berapa juta sih? Dan sampai hari menjadi pengungsi statusnya. Dan yang ada itu kan sebenarnya ingin diperlakukan itu, cuman belum mampu.
Mereka kan sekarang menghabisi Gaza contohnya. Targetnya memang menghabisi Gaza itu agar orang Gaza keluar. Bukan untuk berdampingan. Bukan, nggak akan ada. Ini masalahnya ada sebagian Muslim yang juga berpikir seperti itu. Artinya nggak ngerti Zionis. Gitu loh. Dan kalau Gaza berhasil, tapi Barat juga sama akan diperlakukan seperti itu. Gitu loh. Kita harus ngerti Zionis itu. Zionis itu. Gitu. Kalaupun ada kemudian orang non Yahudi yang tinggal di situ, itu bukan karena pengakuan terhadap keberadaannya. Itu lebih karena mereka memang membutuhkan saja. Ya ibarat kata keset itu memang kita injak, tapi kan kita butuh. Maka ada di depan pintu rumah kita. Oke. Tapi kan keset. Untuk injak-injak. Ya betul. Gitu loh. Bukankah itu yang terjadi pada Bani Israel ketika di zaman Firaun? Seberapa penting sebagai sebuah entitas Bani Israel di zaman Firaun yang oleh Al-Qur'an digambarkan kan. Yaqtuluna abna'akum. Kalau yang laki-laki dimusnahkan, wa yastahyuna nisa'akum. Yang perempuan dibiarkan. Ya supaya jadi pelayan, ada apa. Lagi kan mereka butuhkan itu. Kan itu. Ya, yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Kan itu dalam Al-Qur'an kan. Digambarnya sangat jelas itu. Ya mereka sekarang menggunakan pola itu atau bahkan prinsip itu. Di Palestina. Nah, ala kulli hal. Karena mereka itu membutuhkan mutlak membutuhkan kedatangan imigran Yahudi baru atau imigran baru untuk menjadi warga Israel kan gitu. Dengan kebutuhan yang juga tidak sedikit. Tidak sedikit karena ya coba saja sekarang jumlah atau populasi Yahudi di Palestina itu dari kisaran 6 jutaan kan, 6 jutaan. Dan itu lebih kurang sama dengan juga kaum atau populasi Palestina, terutama mayoritas Muslim gitu dengan non Muslim yang ada di Palestina masih seimbang, masih berdekatan lah jumlah itu, gitu loh. Di Gaza aja ada sekitar hampir 2 juta kan, kan gitu, belum di tepi barat dan lain-lain. Nah artinya apa? Mereka membutuhkan lebih banyak imigran. Nah masalahnya ini tidak mudah ternyata. Apalagi dalam 20 tahun, 25 tahun terakhir. Tidak mudah. Gitu. Yang mau migrasi ke Israel itu dari tahun ke tahun grafiknya malah terus menurun. Berkurang dan berkurang. Berkurang. Gitu ya. Pernah dalam 1 tahun yang masuk kurang dari 15.000, yang keluar sampai hampir 30-an ribu. Kalau keuangan defisit itu. Sangat. Gitu loh. Ini artinya juga memang yang eksodus dari Palestina, gitu. Dari Israel maksudnya dalam hal ini, mereka istilah mereka itu sudah sangat banyak. Penduduk mereka itu kan kurang lebih lah dari dulu juga sekitar 5 juta, 6 juta gitu. Data yang diberikan pihak terkait lah resmi di sana dan kemudian penelitian Ahmad Mansur, kemudian penelitian Abdul Wahab Al-Masiri, paling tinggi Abdul Wahab Al-Masiri. Kalau Ahmad Mansur memberikan angka 700.000 kurang lebih. Tapi kalau Abdul Wahab Al-Masiri memberikan angka lebih dari 1 juta. Artinya 20% itu malah keluar. Dan yang keluar itu masalahnya adalah kelompok intelektualnya. Makanya disebut dalam istilah Arab itu hijratul uqul. Gitu. Ini migrasi intelektual. Jadi orang-orang pinternya karena mereka merasa aku bisa hidup lebih baik, lebih layak di luar tanpa ada ancaman juga mungkin. Ya itu masalahnya termasuk gitu loh. Nah, sehingga kan mereka membutuhkan di satu sisi angka, jumlah sebanyak-banyaknya kan. Kalau mereka terlalu selektif gitu loh. Itu akan sangat kecil, tanpa diseleksi aja kecil. Padahal sudah dapat otomatis tuh ada tunjangan yang mereka siapkan, datang aja dapat $60,000. Untuk sekedar datang pindah ke Israel ya. Untuk pertama persiapan artinya dikasih rumah, kan rumah makan kayak gitu caranya di antara modusnya. Datang ke pemukiman warga Palestina, kemudian langsung diusir, ini kemudian ditempatkan. Nah, maksud saya di luar itu dapat $60,000, kan lumayan kan. $60,000 itu kalau dirupiahkan ya banyak lah ya. Banyak. Hampir 1 M loh. Iya. Hampir 1 M loh, 900 juta. Lumayan lah. Berkata kalau orang Indonesia mau jangankan 900 juta gitu, dikasih 100 juta aja udah kayak apa gitu. Jangankan 100 juta BLT berapa ya. Kan gitu contoh. Nah, ala kulli hal. Gitu loh. Itu dengan cara gitu semuanya tetap aja rendah.
gitu ya. Akhirnya input, nah gitu loh, yang masuk kualitasnya yang masuk ke Israel itu semakin rendah, gitu. Dan kemudian akulturasinya juga nggak gampang gitu loh, karena mereka otomatis juga dari latar belakang wilayah berbeda-beda ya. Iya, dan bisa jadi sangat-sangat marginal tadinya, atau artinya bukan orang-orang tadi, bukan seperti yang Exodus, yang intelektual, malah sebaliknya. Artinya menciptakan problem sosial, menciptakan bla 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 macam-macam itu. Jadi mereka mengejar kuantitas dengan tetap dengan mengindahkan, tidak mempedulikan soal kualitasnya. Tidak mau, karena jumlah menjadi sangat penting bagi mereka, tapi itu menjadi problem yang tidak terhindarkan gitu loh. Nah, maksud saya proses pendidikan yang militan, termasuk keyboard itu mau tidak mau akan kendor di situ, gitu loh, kendor di situ. Belum lagi keterbukaan masyarakat Israel juga terhadap dunia melalui media yang sekarang sangat-sangat terbuka. Artinya menciptakan satu warna budaya atau karakter tunggal Zionis itu nggak mudah. Padahal mereka kan selalu menjaga itu, bahwa kita tuh beda dengan manusia manapun gitu loh. Zionis itu beda dengan manusia manapun. Itu dasarnya mereka bangun. Rasisme tuh mereka bangun betul gitu loh. Kan prakteknya gampang, orang-orang Yahudi yang kelihatan dengan baju-baju Yahudi yang garis keras itu kan meludahi orang-orang penduduk Palestina. Itu kan tidak peduli Muslim, tidak peduli, tidak harus. Itu kan betul-betul nyata, itu maksud saya. Mereka sangat rasis. Rasis itu artinya mereka merasa sangat eksklusif dan punya karakter tunggal yang berbeda dengan manusia. Itu nggak mungkin dipertahankan, sulit dipertahankan. Ini banyak faktor artinya yang bermain di sini. Sehingga kemudian memudarkan militansi Zionis. Itu yang membuat kemudian mereka sebenarnya menurut saya akan teramat sangat sulit untuk kemudian bisa rebound, bisa kembali gitu ya. Seperti dulu. Iya. Di saat yang sama tentu saja lawan mereka di sini, perlawanan Intifada, Mukawamah, Hamas dan kawan-kawan terus tumbuh. Iya, dan kepedulian Muslim dunia termasuk juga bahkan non-Muslimnya juga saat ya. Iya. Nah itu kan faktor-faktor lain yang kemudian membuat mereka semakin kesulitan. Itu juga yang akhirnya orang-orang menjadi optimis ya, kaum muslimin terutama ya. Walaupun tanpa faktor itu pun ya harus optimis ya sebagai seorang muslim dan mukmin ya. Betul. Gitu ya. Ya, tapi kan antara iman dengan evidence atau bukti kauniyah itu sangat penting. Karena itu yang akan membuat seorang mukmin itu menjadi tenang. Oke, secara iman kita nggak goyah gitu. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika meminta kepada Allah, arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku untuk aku bisa lihat dengan mata kepalaku. Bagaimana gitu bukti kekuasaanmu menghidupkan sesuatu yang mati, yang telah mati. Kan Allah bertanya, awalam tu'min, ada masalah dengan imanmu bahwa aku maha kuasa, aku muhyi wa mumit, aku menghidupkan dan mematikan, dan bisa menghidupkan sesuatu yang telah mati sekalipun. Awalam tu'min, ada masalah dengan imanmu? Kata Nabi, bala sama sekali ya Allah enggak. Lihat main qalbi ya. Aku enggak punya masalah kalau masalah iman, aku yakin betul bahwa cuma kalau aku melihatnya sebagai sebuah bukti, evidence gitu, itu akan terjadi itmi'nan. Walakin liyatma'inna qalbi, gitu loh. Agar hatiku gitu menjadi tenang dengan itu. Seorang mukmin itu membutuhkan, artinya dengan iman setinggi apapun, ini Nabi loh. Dengan iman setinggi apapun itu membutuhkan bukti-bukti keimanan itu yang nyata sifatnya, gitu loh. Butuh bukti empirik itu dibutuhkan. Kita perlu membaca data-data analisa yang kemudian bisa menjadi kesimpulan-kesimpulan empirik gitu loh istilahnya, gitu ya. Bahwa memang mereka itu seperti iman kita ya, gitu. Mereka tuh nggak siapa bilang mereka betul-betul bersatu, wa qulubuhum syatta, kan gitu. Siapa bilang bahwa mereka solid, siapa bilang bahwa dan seterusnya, kan gitu. Kita butuh itu. Iya. Artinya kita juga bisa ambil pelajaran dari sirah saat misalnya kasus Khandaq juga gitu kan. Ya, artinya dianalisa bahwa di sana tuh nggak betul. Kenapa di bagian utara Khandaq? Kenapa nggak di bagian yang lain? Kan gitu. Atau kenapa dengan Khandaq akhirnya untuk mempertahankan Madinah
tidak dengan metode lain? Kan bisa membangun benteng toh? Iya. Atau apa kek gitu. Kenapa dengan Khandaq? Dan itu adalah metode Persia yang diadopsi. Artinya kondisi si pasukan Ahzab gabungannya juga kan ternyata nggak satu visi ya, nggak satu tujuan. Betul. Kemudian kan itu pembuktian. Itu kan jadi bagian. Itu kan karena ada Khandaq yang secara fisik membuat mereka tidak bisa masuk dan akhirnya semua strategi dan perencanaan mereka ambiar kan. Akhirnya mereka tidak solid di situ. Kan gitu. Padahal gitu sudah ada penguat dari dalam. Kita kembali ke masalah pendidikannya ini menurut saya. Jadi dahulu itu yang saya bilang saya memiliki kesan tersendiri dengan judul ini. Karena ketika saya baca dulu misalnya kurang lebih 20-an tahun yang lalu gitu ya. Saya tidak membayangkan, mungkin ini juga bacaan saya yang sangat pendek ya, artinya nggak banyak yang saya baca. Kau nggak kebayang kalau secepat itu gitu loh mereka bergeser dalam arti rapuh gitu ya. Kok secepat itu gitu loh. Karena memang kalau baca awalnya, baca buku itu aja bagaimana Yahudi menerapkan pendidikan terhadap anak. Luar biasa ya. Antara ideologi gitu loh. Antara cita-cita sebagai bangsa dengan problem permasalahan yang mereka miliki dan dengan bagaimana kemudian mengatasi itu semua dan merajut itu semua, menjahit itu semua menjadi sebuah satu kesatuan gitu. Kepribadian, karakter atau personality Zionis gitu. Itu kemudian muncul dalam kurikulum dalam arti bacaan di sekolah, bacaan di ruang terbuka, obrolan orang tua dengan anak, program televisi, program-program edukasi, kan luar biasa banget. Itu kan yang di sebelah negeri Wakanda itu kan nggak terjadi gitu loh. Antara apa yang diajar, antara tujuan pendidikannya itu apa, dengan apa yang diajarkan, apa yang kemudian didapat, dan apa yang kemudian disediakan oleh pemerintahnya gitu loh. Rakyat ini dengan pendidikan ini mau diantarkan kemana? Ternyata mau diantarkan sebagai pekerja kasar semua gitu kan. Kan kacau kalau kayak gitu. Atau pekerja lah istilahnya. Bukan sebagai manusia dalam arti seutuhnya. Dan ini kan gak nyambung. Kalau mereka nyambung banget. Tapi ternyata rapuh juga. Tapi itu puluhan tahun lalu ya. Sekarang enggak ya. Lah itu dia masalahnya. Artinya juga sekarang Zionis tidak mampu melahirkan orang-orang yang berkualitas seperti 30 tahun, 40 tahun yang lalu gitu. Ada kemunduran dari segala sisinya. Itulah. Coba baca bagian keyboards dalam Al-Muswah atau ensiklopedia yang ditulis oleh Dr. Abdul Wahab Al-Masiri. Itu kan data-datanya beliau angkat di situ. Kemerosotannya. Dari data aja kelihatan kemerosotannya. Apalagi dari fakta lapangannya hari ini kelihatan banget. Lo sudah banyak yang menolak untuk wajib militer. Ada penolakan itu tadi ya? Kan ada lagi. Banyak banget. Eksodus juga tadi ya? Eksodus jelas. Seterusnya. Artinya mereka juga yang ada sekarang ini apakah tetap dengan keyahudiannya atau dengan misi Zionisnya itu masih tetap kuat? Ya kita bicara kalau yang kuat masih ada nggak? Saya yakin masih banyak. Cuman kita tidak berbicara orang per orang loh. Kita harus bicara keseimbangan dalam sebuah sistem atau lingkungan yang utuh. Ini mah terjadi di peradaban manapun. Emang kaum muslimin ketika diobrak-abrik oleh Hulagu itu Abbasiyah itu, Baghdad, ketika diobrak-abrik itu sudah nggak ada ulama itu. Abad ke-7, ulama kita tuh banyak. Ulama abad ke-7 ya dari tahun 600-an awal. Fakhruddin Ar-Razi di situ. Gitu lah. Ibnu Asir di situ contohnya. Kemudian siapa lagi? Imam An-Nawawi di situ. Imam An-Nawawi. Iyalah abad ke-7. Saya bilang nggak ada orang-orang hebat. Banyak gitu. Tapi masalahnya keseimbangan sudah tidak terbangun. Oleng. Karena ini nggak bisa dipertahankan oleh keberadaan 1-2 orang hebat. Itu yang harus kita baca. Gitu loh. Ini berlaku. Dan juga dalam sejarah Islam juga pernah berlaku. Nizamiyah. Universitas Nizamiyah. Itu kan dibangun oleh Nizamul Mulk. Perdana Menteri Saljuk. Yang berhasil menyelamatkan Baghdad dari ancaman dan pengaruh Syiah pada masa itu. Jadi tantangan mereka itu memang Boihiyah yang berkolaborasi dengan Fatimiyah. Mesir ya? Syiah. Ya, Mesir sama-sama. Masuklah itu Saljuk itu. Alparslan gitu kan. Masuk. Mereka berhasil menang.
Nah, Nizamul Mulk itu memang seorang teknokrat lah gitu ya, desainer dari sebuah daulah besar luar biasa. Dia penasehatnya Alp Arslan, kemudian Malik Shah berikutnya. Nah, dia itu melihat kemenangan militer itu nggak bisa dirawat untuk berhadapan dengan Syiah itu, karena Syiah tidak hanya menggunakan sayap militer atau paramiliter atau milisi, tapi juga menggunakan sayap intelektual atau pendidikan dan budaya, gitu loh. Maka kemudian beliau menghadapi, setelah menang secara militer dan politik, menghadapi tantangan ini dengan institusi pendidikan yang disebut dengan nizamiyah, di mana ulama-ulama saat itu terutama Asy'ariyah banyak yang berperan di situ, karena Asy'ariyah itu paling bisa dikatakan dalam tanda petik lah paling progresif. Ini istilah yang tidak tepat lah. Artinya mereka paling mudah beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan gitu loh. Diajak larinya cepat gitu ya pada saat itu. Nah, ya termasuk Imam Al-Juwaini, kemudian Al-Ghazali kan gitu. Nah, rahimahumullah jami'an. Ala kulli hal, Nizamul Mulk ini dengan nizamiyahnya itu betul-betul efektif. Tapi begitu tantangan umat itu bergeser, artinya di satu sisi pengaruh Buwaihiyah dengan Fatimiyah sudah bisa teratasi, setidaknya teratasi gitu. Semakin melemah. Tapi kemudian kan tantangan berikutnya adalah tantangan dari luarnya nih, tantangan pasukan Salim kan. Dan pasukan Salim itu persoalan di dalamnya internal umat Islamnya panjang itu. Dari mulai persoalan umat Islam di Andalus sampai kemudian di Baghdad istilahnya. Nah, ini tidak bisa diatasi oleh nizamiyah. Artinya semua potensi yang di nizamiyah itu kemudian tidak bisa serta-merta mengatasi persoalan baru. Gitu loh. Dan itu cepat hitungannya sebenarnya, dalam puluhan tahun aja. Ada keterlambatan dari tentu saja nih ulama-ulama kaum muslimin yang bisa kita kategorikan sebagai revisionis gitu loh. Oh, istilah revisionis. Iya, yang merevisi gitu loh, revisionis gitu. Itu senada dengan mujadid gitu nggak, Ustaz? Ya harusnya, artinya harus bagian dari tajrid itu, revisi pendidikan itu. Artinya ketika ada nature atau tabiat tantangan baru yang berbeda, baik itu di internal atau eksternal, otomatis ini kendaraan kaum muslimin ini harus direvisi ini gitu loh. Supaya kemudian bisa menjawab, ternyata jadi beban. Jadi nizamiyah itu menjadi bagian dari beban yang kemudian karena itulah Al-Ghazali meninggalkannya. Baca buku MKUI deh, model kebangkitan umat Islam gitu. Dan Al-Ghazali yang melakukan revisi-revisi itu kan, yang dilanjutkan oleh Abdul Qadir Jilani dan jaringannya. Jadilah sesuatu yang baru kan, berhasil kan. Nizamiyah masih ada, eksis. Tapi yang betul-betul berperan gitu loh untuk mengatasi persoalan baru, ya ini yang baru, yang hasil dari revisi tadi. Nah, sampai muncul generasi Salahuddin Ayyubi sampai sukses betul. Tapi pertanyaannya, beberapa puluh tahun setelah Salahuddin Ayyubi, akhir abad ke-6, tahun 500-an sekian, masuk tahun 600-an, itu goyah lagi tuh, perlu revisi lagi. Tidak mampu menjaga konsistensi sebelumnya. Betul. Dan hemat saya, yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah dan kawan-kawan di akhir abad ke-7 tahun 600-an, awal abad ke-7 itu adalah upaya untuk merevisi madrasah-madrasah atau khitam madrasah Islah ini. Itu gitu loh. Cuman selalu revisi ini tidak berbarengan, tidak tumbuh bareng dengan begitu, selalu belakangan. Menurut saya ini yang tidak boleh terjadi hari ini. Jangan sampai kita itu hanya melihat gitu atau menjalani apa yang sedang berjalan sebagai rutinitas. Ketika sampai di satu titik di ending gitu loh, baru kemudian ada revisi. Revisi itu belakangan, itu terlambat nanti, capek kita memulainya. Harusnya revisi itu dari awal disadari oleh kita, harus tumbuh bersamaan agar kemudian ketika ada goyah gitu, kondisi goyah, itu cepat revisinya. Tidak seperti mulai dari awal. Ya, dan bahkan kemudian itu harus menyedot energi yang sangat besar karena pasti terjadi benturan-benturan. Selalu begitu.
Dan itu juga dimulai dari gerakan pendidikan saatnya. Seperti di MKUI tadi. Harus. MKUI itu model kebangkitan umat Islam. Nama buku, judul buku. Iya. Oke. Dahsyat sekali ternyata ya. Ya, itu ya. Makanya itu kenapa saya merasa berkesan banget yang itu tuh. Iya. Iya, dan alhamdulillah berarti kita tutup akhir tahun ini dengan pesan yang sangat optimis ya, dengan isu-isu yang antum sampaikan tadi berdasarkan data, catatan, jurnal dan juga penelitian saja. Ya. Masya Allah. Lebih kurang. Teman-teman juga tetap kami tunggu responnya ya, untuk apa yang paling berkesan atau memberikan pengaruh positif dari topik-topik yang kami bahas. Dan bahkan mungkin saya akan pilih 3 orang komentar yang menarik. Saya akan kasih 1 bingkisan nanti insya Allah. Silahkan tulis di komentar ya. Oke, kita akan jumpa di tahun berikutnya insya Allah, mudah-mudahan dengan format yang jauh lebih baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW.